Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mencermati tafsir 207. 207. Oh ya. Sebagian manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah. Biasanya menjual diri itu bukan untuk ridha Allah ya. Dari ridha Allah. Apa tadi? Menjual diri. Oh ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Betul, sama-sama. Sabun. Oke. Terus, mau yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam taklim subuh. Dan Allah meridhoi dan jadi amal soleh kita semuanya. Alhamdulillah sedih merangkai tentang umroh yang mana biasanya orang-orang tertentu itu kalau melaksanakan ibadah untuk apa ya, seperti kayak berdekat haji aja gitu ya. Nah ini memang perlu diluruskan niatnya, ya. Diluruskan niatnya dan saya tadi udah menjual diri itu menurut saya, kalau saya boleh menyampaikan sedikit ya. Itu menjual diri itu kan badan kita digawe kontang-manting, orang pengen mencari itu Allah. Ini misalnya kita itu tidur nih sak jam bangun yang tajud urung masa urung itu kan kayak kita itu badan kita itu masuk istirahat nih sejenak saja, itu apa bisa dikategorikan dengan menjual diri ya, karena kita sampai dan tanggung jawab kita harus ini dan bagi waktu 1 jam, 1 hari itu 24 jam ini apa bisa dikatakan demikian karena Allah mencari ridho Allah dan Gusti Allah itu sing diladeni ya ridho yang kita kita hormati untuk melaksanakan pengajian juga ridho ini. Yang pertama tadi niat umroh dan haji, kemudian keridhaan Allah itu mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu Pak soal hisab yang cepat. Hisab yang cepat di Haramain. Ketika kita di Mekah dan Madinah, saya maksudnya hanya membaca atensi atau pesan-pesan dari pemerintah Arab itu hanya berpesan jangan melihat orang gitu. Artinya ketika ada tetangga maktab yang ketumpahan sayur, lalu kita berpikir, wah panjang lebar, dan kita bercerita dengan teman yang lain. Jadi setiap ada kesandung langsung kita bercerita. Ya, artinya saya melihatnya efek yang ditimbulkan dari keyakinan itu, sehingga jamaah Indonesia sangat terkenal dengan keyakinan yang hisab cepat itu. Maksud saya ingin tahu dalil hadis dan atau Qur'annya soal di Haramain harus menjaga banget soal diri kita sendiri. Karena yang ada tadi pesan dari pemerintah Arab Saudi bahwa jamaah Indonesia termasuk diantaranya melihat sesuatu fenomena yang sangat ekstrim sehingga melihatnya orang lain terus gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Dipahami nih pertanyaannya, maaf. Diulangi ringkasnya jadi orang keyakinan jamaah Indonesia itu setiap kejadian itu adalah balasan dari kejadian di Indonesia. Maksudnya itu misalkan koruptor akan dibalas di sana. Terus misalkan pernah mencaci maki pembantu akan dibalas di sana. Sehingga yang saya lihat bacaan selebaran itu adalah justru resisten terhadap keyakinan itu. Artinya justru menyadarkan bahwa tidak ada keyakinan balasan seperti itu, karena justru menghambat orang ingin pergi ke haji dan menimbulkan gaduh karena gibah, karena setiap orang terjadi kesandung atau kesasar atau salah sendal atau tumpahan sayur, itu orang-orang di sekitar itu berpikirnya buruk gitu, terhadap orang tersebut dan menceritakan lagi gitu. Terima kasih. Ya, oke.
hari habis sholat maghrib turun darus Quran bukan melancong kayak Pak Etan tanya uangnya sendiri melancong tapi hari ini saya berbeda karena Pak Etan kita kata ada harapan ini terwujud apa kita tidak tahu ya Pak ya. Pak, tandanya kalau Pak Hepta datang atau Pak Nur itu misalnya itu kasnya agak banyak, infaknya agak banyak. Itu kata marbotnya begitu. Tenang Bu. Harapan saya jangkau itu harapan ada jangkau. Senengnya tempe goreng. Soto. Oh soto. Oh, enggak orangnya enggak soto. Jadi dikasih itu alhamdulillah. Saya sama baru siapa? Saya itu tadi oleh Ustadz diterangkan bahwa setan adalah musuh kita yang nyata. Nah, subuhan terutama kalau mau subuhan baiklah ngantuk geret karo setan ngeret malah diwakilkan itu setan terus. Untuk itu kami harapkan kepada jamaah supaya iso malah kesulitan senang bersama seperti pengajian kali-kali ini. Kemudian daripada itu apa ya? Lagi aku. Kalau besok ya Pak Eta. Besok. Ini merungai gitu. Buasa udah cantik loh. Besok Jumat ke Bandung kok. Saya ditinggal pergi. Beneran ini. Ditinggal bisa boleh-boleh tadi. Boleh Pak. Yang sepuasnya semangat, yang mudah-mudahan mau kalah semangat. Boleh pahala. Yang kami harapkan di Al-Quran itu banyak sekali dikisahkan orang-orang Islam, orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Dan kita tondo-tondone nak kita itu jauh dari sifat-sifat kemunafikan, yaitu senang pengaji. Iya. Ya Pak Samad senang pengaji. Iya. Insya Allah. Tak kira gitu aja ya. Jadi jangan bisa untuk apabila taufiq wa hidayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual diri itu kalau tidak seperti di yang saya tanya ini ya. Wa min nasi yusri nasahu. Ya, nasahu. Abtiho amardotilah. Jadi Bu, ini kata-kata yusrik itu bisa menjual diri, bisa menyerahkan diri, tafsirnya bisa membantu, bisa ini ya. Jadi bukan berarti dia menjual pada Allah dengan harga sesuatu ya. Sama dengan ayat-ayat menyuridho haqadun hasanah ya, haqadun hasanah. Itu usahanya Pak Hepta itu haqadun hasanah. Dia punya bank syariah. Jadi memberikan pinjaman pada Allah bukan berarti kita Allah pinjam, enggak. Tapi kita memberikan pinjaman itu dalam tafsirnya adalah kita membantu fakir miskin, orang-orang tua yang jompo, yang tidak mampu kita bantu. Ya mana itu udah kodon secara jadi ada dalam bank syariah itu biasanya ada akademisi namanya apa? Kardu Hasan ya Pak Yota ya. Kardu Hasan itu soalnya bahasa Indonesia kan bahasanya kodon Hasan. Hasan jadi Hasan. Kodon jadi kardu Hasan itu
Kalau Pak Ita hal karena dia punya bank syariahnya. Ya, jadi menjual diri di sini wabinasi mayus justru itu bisa menjual, bisa juga bisa berserah diri, tenaga pikiran semuanya aku hidup dan matiku untuk Allah di Mekah ini untuk membantu semuanya, mengharap ridho, ya. Tapi yang di atasnya itu bangkitnya sombong seorang yang karena Allah, nah, dan itu akan menjadi balasannya jahanam orang sombong. Nengone haramain kok sombong ya jahanam. Nah tadi ya baik yang terutama yang belum haji ya, gitu ya. Kemudian hisab yang cepat itu hubungannya dengan kelakuan waktu di dunia di Indonesia misalnya ada anggapan, ada paradigma seperti itu salah ya. Justru orang pergi haji ini sebetulnya niatnya adalah suci, memenuhi kewajiban yang rukun Islam yang kelima. Maka dalam dalam manasik ya, itu terangkan banyak-banyaklah berzikir pada Allah, mohon ampun pada Allah. Jika seseorang itu banyak berzikir, mohon ampun, insya Allah diselamatkan. Tidak akan. Dulu ada seorang teman jaksa yang suka menangkap orang, tahan itu. Di sana ditahan sama polisi Arab. Nah itu terus orang katakan, kowe soalnya di dunia nih Indonesia kok nanti orang dikerangkeng, kamu dikerangkeng sekarang, benar-benar dikerangkeng. Bukan itu. Kalau dia sadar bahwa kesalahan-kesalahanku hidup di dunia ini, di Indonesia ini, maka mohon ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa. Ketika pertama masuk haramain itu, sujud, mohon ampunan. Hamba menyesal dan tidak mengulangi, terus berpikir. Insya Allah selamat dia. Ya, itu ya, itu anggapan yang salah. Barangkali itu, moga silakan Pak Yediman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Baqarah ayat 205 itu hampir sama dengan tafsir Al-Baqarah ayat 10. Itu adalah sifat orang munafik. Di ayat Al-Baqarah ayat 10, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu musyriku. Ya, ayat 10. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka jangan kamu berbuat kerusakan di bumi, tapi mereka menjawab saya, inna sesungguhnya aku hanya berbuat kebaikan. Itu orang munafik. Pertanyaannya adalah ayat ini sudah dipahami semua tokoh agama. Yang menjadi masalah adalah bagaimana organisasi besar agama Islam yang besar-besar ini menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Ya. Sedangkan organisasi Katolik Kristen tidak menerima itu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Karena itu latub sidu fil ardi menurut ayat ini. Mohon pencerahan agar kami bisa menyampaikan kepada orang lain. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak latub sidu asal kau nama musyrikun ala inamu musyriku layus murud. Ya. Itu ayat berikutnya. Jadi artinya ayat ini menggambarkan bahwa di manapun di muka bumi ini ada saja orang yang doanya sama ketika di ayat 200 tadi itu. Robbana atina fid dunya hasanah, ya. Pokoknya dia jalannya aku itu dunyawi seagai ya. Sampai derajatnya semua koloninya semua apa namanya? Semua nak dulurnya ponakan semua apa coba ini ya. Kesempatan itu termasuk harta, termasuk derajat, jabatan, macam-macam ya. Jika orang itu bertakwa, beriman, innama nahnu musyrikun, dia akan berbuat kebaikan, bukan untuk merusak di muka bumi ini ya. Hubungannya dengan pembagian sumber alam yang diberikan pada beberapa perserikatan agama itu menurut saya orang banyak menafsirkan. Yang saya simpulkan, yang pertama menafsirkan ada itu rayuan penguasa agar dia tidak bengok-bengok.
agar dia membela. Itu yang dapat saya simpulkan dari banyak diskusi-diskusi. Yang kedua sebenarnya memberikan kebaikan sama-sama, coba memberikan contoh dalam mengelola sumber alam ini mana yang baik, berikan menjadi role model, ya kan? Role model alam ini adalah milik Allah. Bagaimana diolah dengan baik dan tertumbuh berkembang dengan baik untuk anak cucu kita, bukan terus dirusak semuanya, tidak ada pertumbuhan kembali. Nah itu juga role model. Oleh itu kita mau memandang dari sudut pandang yang mana? Yang pertama, yang kedua, ya kan? Itu banyak. Mungkin sekiranya yang hadir ini juga bukan punya pandangan yang macam-macam, tidak hanya nomor 1, nomor 2, ya kan? Kesimpulannya begitu ya. Oleh karena itu menurut saya Allahu a'lam, serahkan pada Allah saja. Negeri ini mau diapakan, serahkan pada Allah. Ya. Kita hanya berdoa pada semua negeri itu baik. Bardatu toyatu walaupun harapan kita itu. Tapi ternyata rusak, ya banyak negeri lain yang dulunya rusak. Tidaknya puluhan tahun, ratusan tahun. Turki itu berapa tahun? 300 tahun rusak, ya. Betul nggak? Karena gertakan Kemal Atatürk dan lain sebagainya. Mesir karena ada Hamam, ada Korun, ada Fir'aun dan seterusnya. Ya, ada Raja Dikianus yang di Yaman juga merusak semua tatanan bumi. Ya, nah itu. Jadi kita nggak usah cemas, nggak usah ini yang dunia, bumi, Indonesia itu yang punya Allah kok. Ya, biarlah Allah yang menghukum keadaannya. Ada sesuatu yang baik, yang buruk gitu ya. Ya kita kadang-kadang jengkel melihat kerusakan di muka bumi, jengkel. Ya. Tapi kita mau bisa apa? Ya, mau apa kita bisa? Yang di atas kita punya kewenangan tinggi itu nggak bisa apa-apa, betul nggak? Aparat TNI Polri nggak bisa apa-apa. Tanpa kita nggak punya senjata apa-apa, hanya doa saja, doa ya. Baik itu teman ya. Jadi kita harus banyak berdoa dan sabar, banyak ngasih seperti ini aja lah, biar tenang pikiran ya Pak Toib ya, biar usahanya maju Pak Toib, amin. Sekarang ini ya. Barangkali itu ya, karena waktu juga dan saya banyak acara pagi ini ke kampus. Sampai jumpa pekan depan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk yang online silahkan diajukan pertanyaannya. Tapi untuk yang offline silakan untuk ditutup. Dari saya terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat, jamaah majelis subuh istiqomah yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, dan kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengarkan dari Bapak Ustadz Haji Muhammad Umar Siddiq, kita kesankan di dalam hati dan niat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara yang lain. Dan supaya majelis dan supaya sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.